Karena gini. Saya yakin nanti para yang dengerin ya ataupun yang nonton nanti pasti akan ngomong gini nih. Kenapa ya orang ranking 1 itu justru lambat dapat kerjanya? Bro, jadi masalah milenial sekarang itu lebih kepada anak muda ini sebenarnya nggak tahu arahnya mau kemana. Dia itu di usia 18 sampai 25 ya, bahkan sampai 30 tahun. Lo sekarang umur berapa sih? Kalau boleh tahu. Setengah milenial kayaknya sih. Setengah 33 kali ya. Hah? 23. 33. Oh, 33. Ya udah. Itu ngomongnya masih masuk di kolonial ketemu, di milenial juga ketemu. Milenial juga ketemu ya. Oke. Di umur usia kita sekitar 18 sampai 30 itu banyak anak muda yang nggak tahu arahnya mau kemana. Mereka itu keinginannya banyak, tapi juga untuk masalah masa depannya juga mereka punya tanggungan tersendiri gitu. Jadinya itu mereka hanya berfokus pada hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Jadi seperti misalnya contoh, mereka membangun relationship atau membangun hubungan kekeluargaan atau pertemanan itu yang jujur mungkin tidak sehat atau mungkin dia memulai sesuatu hubungan dengan lawan jenis yang oke lah, let's say tidak sehat juga gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya akar masalahnya tuh di mana? Jadi ini based experience saja ya, karena memang secara keilmuan kita kan hanya source-nya kan dari membaca nih. Betul. Kebetulan dari beberapa buku yang saya punya seperti Change Your Habit, kemudian ada Thinking Clearly ya. Saya coba ngambil di situ. Begini, dianggap tidak punya tujuan itu sebenarnya nggak juga. Karena beberapa milenial itu malah 50-50 mereka tuh lebih punya visi gitu loh dibandingkan dengan orang-orang yang di kolonial ya. Karena mereka sudah mengerti tentang itu. Tadi di beberapa pelajaran juga mengatakan bahwa setiap orang itu harus punya tujuan kan. Betul. Dan cita-cita itulah di masa kecil kita. Kalau ngomong bahasa tujuan tuh kalau kita udah gede nih. Tapi ketika kita masih kecil di bawah milenial tuh ngomongnya ya cita-cita Anda apa sih sebenarnya? Nah, pada saat kecil mungkin cita-cita anggaplah ada polisi, arsitek segala macam. Dokter lah yang paling sering. Yang paling sering ya. Pada saat kita TK kan paling sering ditanyanya. Iya. Tapi pada saat SMA, apakah impian itu masih sama? Rasanya hampir 80% nggak sama. Nggak sama. Iya. Saya dulu pilot, karena sering lewat aja pesawat, giliran pesawatnya nggak lewat, hilang jadinya. Jadi engineering gua. Nah gitu, jadinya ngarahnya ke sana gitu loh. Mungkin secara impian mereka punya impian dan ambisi besar, tapi mengarahkannya kemana itu kan menjadi pertanyaan lain sebenarnya, gitu loh. Jadi pembahasan kita sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kita cara berpikir yang lebih efisien. Jadi tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, ini kan juga nanti bakal menjadi basis di mana orang bisa berpikir jernih dan bisa berpikir kritis. Jadinya seperti itu. Nah, dari pengalaman lo nih, bagaimana sih caranya agar pemikiran itu jadi lebih refreshing, jadi lebih jernih, jadi lebih terarah? Ya. Jadi kalau ngomong jernih ya, saya pernah experience saya itu begini. Dulu pernah saya tidak mau berpikir hal-hal detail. Dulu ya. Jadi saya anggap wawasan itu bagian dari suatu hal yang tidak penting lah. Tapi kira-kira saya ke belakang 10 tahun gitu ya. Artinya saya sudah kerja di angka 3 tahun, 4 tahun. Di situ saya baru ngerasa tuh. Ternyata wawasan dan detail itu penting untuk kita ketahui walaupun tidak 80% kita butuhkan. Gitu. Jadi tidak 80% kita butuhkan. Dan yang jadi masalah adalah ternyata 80% itulah yang muncul. Ngerti ya? Ngerti. Jadi yang tadinya saya abaikan wawasan, saya konsennya ke eksak mulu gitu kan. Tapi malah itu yang ternyata itu yang muncul gitu loh. Sehingga pada saat ditanya orang, walaupun saya hebat di eksak tapi saya nggak punya wawasan, ternyata orang menganggap saya, ya lu bodoh-bodoh amat gitu loh. Iya betul. Ternyata sesuatu yang saya remehkan itu ternyata penting untuk hubungan sosial, kerja, dan membentuk teamwork. Ingat, membentuk teamwork itu penting, dibutuhkan wawasan. Contohnya, salah satu wawasan deh. Apa kira-kira yang lo abaikan yang dari 80% itu? Ya. Contoh sederhana aja. Ya, dulu hampir saya bilang kalau misalnya orang nanya hobi ya, saya tuh nggak punya hobi. Oh, why? Iya, karena saya bilang semua saya bisa gitu kan. Cuma kalau semua orang bisa, biasanya nggak ranking 1. Biasanya nggak ranking 1. Kenapa? Dia merasa bisa semua gitu. Sehingga sombongnya itu ada di atas dulu nih. Ya nggak? Sombongnya. Ternyata pada saat saya tahu bahwa itu penting, akhirnya saya memilih hobi 2. Yang pertama adalah fotografi, yang kedua adalah bersepeda. Ternyata dari dua habit ini atau 2 hobi ini ya,
itu yang membawa saya untuk mengetahui itu kan ada ini ya, apa namanya, filosofi ya. Betul. Jadi kalau kenapa sih saya harus memilih sepeda? Kenapa sih saya harus memilih apa fotografi gitu loh? Betul. Apakah saya cuma ikut nimbrung ya, doang gitu kan? Atau ada filosofi yang saya ambil gitu kan? Ternyata yang saya ambil adalah filosofinya, bukan hobinya gitu. Oh, dan lo bisa mendapatkan itu. Iya, jadi saya bilang, kamu suka naik sepeda jarak jauh? Enggak juga. Kenapa? Hobi saya berdasarkan filosofi gitu. Jadi kalau saya memilih sepeda, saya sudah punya dasar kenapa saya harus memilih sepeda gitu loh. Ya, bukan berarti saya tiba-tiba memilih sepeda ya karena orang lagi banyak sepeda gitu kan, lagi banyak apa sih ceritanya folding bag gitu kan. Iya, banyak yang orang ikut tren. Iya, saya sementara MTB gitu kan. Ya, tidak masalah juga, kayak penting kan ada goes ya sebenarnya. Iya, karena yang saya ambil adalah filosofinya, bukan masalah trendingnya. Nah, dengan lo bisa mendapatkan filosofi itu, tandanya kan lo nanti hobi tidak berubah-berubah. Oh enggak. Jadinya lo nggak akan ikut tren. Misalnya lagi sekarang nih, ngetrennya sepeda, gitu kan. Orang-orang bakal banyak ikut sepeda, tapi nggak tahu 3 atau 4 tahun yang akan datang kan. Nggak. Mungkin 10 tahun yang lalu hobi fotografi, banyak anak-anak muda atau orang tua belinya DSLR segala macam gitu, dengan segala peralatannya. Tapi sekarang kelihatannya udah mulai tergerus. Oh iya. Iya kan? Kita melihat dari berkaca dari situ aja bahwa memang hobi itu penting, tapi lo hobi buat apa sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, Yusuf. Ya tadi bahwa hobi itu sebenarnya punya filosofi yang ujungnya adalah merefresh diri ya. Bukan tiba-tiba saya suka sepeda ya udah orang lain ikut sepeda saya ngikut biar cari komunitas. Tapi make sense ternyata dari hobi itu kita membentuk relasi juga. Ya, jadi bukan berarti ini udah hal kedua yang penting ya. Ini udah hal kedua. Bukan berarti terus saya ngomong filosofi ya, tapi kenapa saya memilih dia? Saya punya dasarnya. Tapi akibat dari dasar itu kemudian saya mendapatkan relasi, itu adalah sebab dan akibat sebenarnya gitu loh. Jadi sebab penyebabnya adalah saya suka gitu kan. Tiba-tiba saya mendapatkan relasi dari situ. Dan insight-nya dari relasi itu saya menambah wawasan loh. Iya betul. Wawasannya banyak banget gitu loh. Wawasannya tidak harus hanya dari sekolah ya, tidak hanya harus dari pendidikan formal. Bahkan di luar pun juga sebenarnya ya itu juga ada ilmunya sebenarnya. Jadi lo lebih prefer mana nih? Kalau misalnya disuruh pilih 2 nih, anak yang benar-benar pintar di sekolah gitu, tapi secara hobi atau secara eksternalnya dia lah, kehidupan eksternalnya dia mungkin kurang. Tapi ada satu anak lagi yang kelihatannya biasa-biasa aja secara nilai, mungkin nilainya 6, 7 ya, oke lah. Tapi secara relasi dia banyak. Lo akan pilih mana? Ini mau lugas apa enggak nih? Oh iya harus lugas lah. Karena gini. Saya yakin nanti para yang dengerin ya ataupun yang nonton nanti pasti akan ngomong gini nih. Kenapa ya orang ranking 1 itu justru lambat dapat kerjanya? Nah, itu pertanyaan awam gitu. Iya, pasti. Kemudian gini nih, yang satu lagi yang paling penting buat teman-teman nih ya. Kenapa juara 1 di entah itu Indonesian Idol atau apapun itu tidak se-booming yang juara 2? Iya benar. Kenapa? Coba deh, itu kenapa? Ya, kenapa? Padahal yang juara 1 itu selalu dilulukan. Oh iya. Kita contoh aja lah. Tapi merasa di panggung. Lo contoh aja lah. Lo ingat nggak juara Champions League bola ya? Juara Champions League 2020. Siapa? Lu mulai ngajakin ngebola nih. Iya, kan itu contoh paling gampang ya. Lu udah menghilangkan Chelsea dalam pikiran. Kacau. Bisa gini, kita contoh paling gampang lah. Juara Champions League tahun 2020. Orang akan gampang jawab Bayern Munchen gitu. Tapi ada yang ingat gak juara 3-nya siapa? Atau juara 3 4? Saya aja nggak tahu malah. Gak ingat. Kenapa? Yang diingat tuh selalu juara 1 gitu loh. Tapi kenapa pada saat meniti karir yang juara 1 belum tentu selalu kayak jadi dipandang benar gitu loh. Nih, ini apa yang salah nih? Kan harusnya kan kalau bisa kita berpikir ya, ini kan harusnya garis lurus nih. Orang yang bisa akademiknya bagus itu pasti karirnya bagus gitu loh. Nah itu pemikirannya kan banyak kayak gitu ya. Tapi kenapa sebaliknya? Jadi menarik. Kalau saya kembali dulu lah ya ke statement saya tadi bahwa kenapa sih sebenarnya ranking 1 di sekolah itu justru lambat ya dapat kerjaan gitu ya. Itu yang pertama. Dan kenapa sih selalu di ajang-ajang idol atau apapun juara 1 tuh seperti dapat kutukan maut bahwa setelahnya udah hilang gitu aja deh. Yang juara 2. Semalam sama istri saya nonton itu, saya lupa namanya, Nindi kalau nggak salah itu ya, Nindi siapa gitu. Nindi siapa? Siapa namanya? Nggak apa-apa. Apa sih, lupa aku. Saya lupa. Jadi juara 2 justru dia yang lebih perform gitu loh. Kita contoh sederhana ya, Joy Tobing kan juara 1 ya. Ya. Tapi yang naik Delon. Iya, kan kayak gitu ya. Jadi kenapa? Itu sebenarnya gini. Menurut saya secara ini sudut pandang saya ya, sudah masuk dalam experience ini. Saya dulu bagian dari orang yang tidak dapat ranking di kuliah. Ya, tapi kalau di STM, SMP, saya sampai SD
itu alhamdulillah saya dapat ranking. Cuma saat di kuliah itu saya benar-benar nggak ada ranking ataupun IPK saya itu justru lulusnya itu dengan yang standar-standar aja. Oke, tapi begini, saya tidak mengisi hidup saya saat kuliah itu hanya dengan eksak atau dengan teoretikal atau kuliah lah ya, atau materi kuliah macam, gitu kan. Tapi lebih saya haus akan bagaimana membangun leadership dan relationship saat itu. Ya, jadi membangun relationship. Yang pertama, selain saya kuliah, gitu kan, saya juga ngikutin organisasi. Ada 2 organisasi yang saya ikutin. Yang pertama adalah sebagai ketua umum di UKM sini, gitu kan. Yang kedua, saya sebagai sekretariat atau sekretaris di badan eksekutifnya, gitu. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tadi, saya kalau sudah ngomong bahwa di formal education-nya saya sudah nggak dapat ranking, gitu kan, ya saya harus cari di external education dong, gitu kan. Yang tadi tujuannya adalah membentuk leadership, kemudian bagaimana saya meng-create teamwork, ya kan. Kemudian bagaimana saya bisa membentuk drive pada diri saya, gitu. Pada saat yang unik ya, gimana? Saya lulus dengan nilai yang standar. Saya nggak mau nilai nominal lah, angkanya lah yang nggak usah lah ya. Lo mau nyebutin nggak? Angkanya nggak usah lah ya. Benar-benar standar. Ya, anggap standar lah ya. Standar. Jadi kalau saat itu standarnya 3, ya mungkin saya 3 lah. Cuma saya nggak mau nyebutin angkanya. Berarti di bawah itu. Ya itulah ya. Tapi ternyata pada saat saya masuk kerja, ya, saya tuh sedih 3 kali ini. Ini best experience ya. Saya di Selam Bersih tidak diterima sampai user, gitu kan, karena ternyata dari 4 orang itu ada 3 yang diterima, gitu kan, dan saya bagian dari 1, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah saya tidak terima di Merton Industri waktu itu. Nah, terakhir di UT yang unik nih. Gimana tuh? Ya, saya bertanya. Yang dipertanyakan adalah bukan masalah eksak saya. Jadi, yang ditanyakan adalah apa saja kegiatan Anda sepanjang kuliah. Saya sebutkan semua tuh. Saya sebutkan sebagai apa? Saya ketua umum, saya ini. Kemudian yang pertanyaannya justru 1,5 jam mengalir pertanyaannya di organisasi. Jadi itu uniknya tuh. Dan itu sebenarnya paling dicari ya di dalam pekerjaan. Dan pada saat itu saya katakan begini, agenda apa yang kamu lakukan saat kuliah? Saya katakan banyak agenda yang saya lakukan, gitu kan. Kemudian saya jadi ketua pelaksananya, saya punya relasi dengan beberapa perusahaan ABCD, gitu kan. Ternyata itu yang digunakan oleh mereka. Dan itu mengalahkan tadi ranking 1 itu nggak akan bisa melakukan hal itu. Tapi mohon maaf ya, bukan berarti ranking 1 itu jelek. Enggak ya, saya nggak mengatakan gitu. Tapi lebih bagus jika dia ranking 1, kemudian dia punya relationship juga nomor 1. Itu maksud saya ya. Bukan berarti saya nggak ngomong gitu. Tapi faktanya orang yang biasa ranking 1 itu selalu punya relationship-nya dia agak ke bawah tuh.